Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Battle Truck di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Pada saat yang sama, di antara 8 kelompok cahaya lainnya yang melayang di sekitar makam abadi Tianmo, para prajurit juga keluar satu demi satu. Kebanyakan dari mereka adalah pejuang dari wilayah tengah. Seperti yang diperkirakan banyak orang di wilayah tengah, lampu makam peri ini pada akhirnya akan jatuh ke dalam sekte besar. Secara umum, prajurit dari sekte kecil dan keluarga kecil tidak akan banyak berguna, karena bahkan jika mereka mendapatkan lampu roh makam abadi dengan kekuatan mereka yang lemah, bagaimana mereka berani bersaing dengan pembangkit orang kuat di wilayah tengah untuk mendapatkan kesempatan makam abadi Tianmo? Jika tidak, saya tidak tahu bagaimana menuliskan kata-kata mati. Jadi lebih baik memberikan benda ini kepada sekte besar dengan imbalan beberapa manfaat yang terlihat. Jadi di antara 9 kekuatan yang memasuki makam abadi Tianmo kali ini, tidak hanya aliansi bisnis dunia dan Yundian yang datang, tetapi juga orang-orang dari Suemuya, Pavilion Suanyin, dan Sekte Gunung Hitam, dan yang lainnya adalah beberapa dunia tersembunyi di wilayah tengah. Bagaimanapun ada banyak sekali pejuang mandiri, dan di antara mereka ada juga orang-orang kuat di alam hidup dan mati. Namun di antara 9 kekuatan tersebut, ada satu kekuatan yang tidak berasal dari wilayah tengah. Kekuatan ini adalah yang terjauh dari makam abadi Tianmo, sehingga membutuhkan waktu lama untuk melakukan perjalanan melalui jalur luar angkasa. Setelah semua orang di wilayah tengah memasuki koridor makam abadi Tianmo, beberapa orang muncul dari kelompok cahaya. Hei, apakah ini yang disebut makam abadi Tianmo? Sebuah sosok wanita berpakaian hitam berkata perlahan. Iya, adik perempuan, ini adalah makam abadi Tianmo. Pria lain yang bertubuh sedang dan tampan menjawab sambil tersenyum. Setelah melihat sekeliling, wanita berbaju hitam itu bertanya lagi. Bukankah maksud Anda lampu kecil ini harus menyala pada waktu yang sama agar bisa masuk? Karena ke-9 lampu menyala hari ini, kenapa kamu tidak bisa melihat orang lain? Pertanyaan ini benar-benar membingungkan pria tampan itu. Mendengus dingin lalu berkata, mungkin makam peri ini setara dengan 9 lampu dan seharusnya ada 9 pintu masuk yang berbeda. Tapi adik perempuan, tidak perlu peduli dengan semut kecil itu. Sejauh yang saya tahu, 8 lampu lainnya ada di wilayah tengah. Jadi kita tidak perlu takut dengan semut-semut itu. Kita hanya perlu menemukan apa yang kita butuhkan. Wanita berbaju hitam itu mengangguk dengan ekspresi kasar di wajahnya. Tulang abadi apa? Saya tidak menginginkan bunga kehidupan dan kematian. Saya hanya menginginkan benda itu, dan saya akan membunuh siapapun yang berani merebutnya dari saya. Pria tampan itu tertawa dan berkata, adik perempuan, beraninya semut kecil ini mencuri dari Anda. Ayo pergi. Wanita berbaju hitam itu tidak banyak berpikir dan sepertinya tidak peduli dengan bahaya di pintu masuk. Dia langsung masuk ke dalamnya tanpa kewaspadaan apapun. Pria tampan dan wanita berbaju hitam ini berasal dari 4 kerajaan dewa utama. Di wilayah tengah tempat Losen berada di antara 4 kerajaan dewa utama, dan orang dari kerajaan dewa mungkin memandang rendah wilayah tengah dan bahkan menyebut wilayah tengah sebagai sebuah pulau. Faktanya, di wilayah tengah ditambahkan 4 wilayah di sekitarnya, yaitu timur, barat, selatan, dan utara, juga sangat luas. Namun di mata 4 kerajaan dewa utama, wilayah tersebut relatif tandus. Saat itu lentera roh makam abadi kebetulan jatuh ke dalam keluarga pria tampan itu, dan mereka juga menyimpan rahasia ini selama 2000 tahun dan tidak berani membocorkannya sama sekali.
Karena mereka khawatir orang-orang kuat di antara 4 kerajaan dewa utama akan mengetahuinya dan memasuki makam abadi Tianmo untuk bersaing, kemudian memperebutkan harta karun di dalamnya. Namun berbagai kekuatan di wilayah tengah mereka belum lihatnya. Meskipun pria dan wanita ini hanyalah orang kuat di alam kesengsaraan void, tetapi di belakang mereka ada beberapa penguasa alam hidup dan mati yang menjaga mereka. Setelah mereka memasuki pintu masuk, gadis berbaju hitam sedikit mengernyit dahinya. Apa yang terjadi? Pria tampan itu juga menunjukkan kecurigaan. Kekuatan penindasan yang begitu kuat. Semua kultivasi dan kekuatan ditekan. Seorang pria di belakang mereka berkata dengan suara yang dalam. Saya juga merasakannya. Kekuatan penekan ini sepertinya diilhami oleh semacam lingkaran sihir yang kuat. Dan saya tidak dapat menahannya. Pada saat ini, bukan hanya mereka yang merasakan kekuatan penekanan yang kuat, tetapi ini hampir semua prajurit yang memasuki pintu masuk merasakannya. Tidak peduli apakah mereka berada di alam hidup dan mati, alam bencana kekosongan, atau bahkan pejuang alam alkimia ilahi, tidak ada yang bisa lepas dari kekuatan penekan ini. Bahkan di jari-jari giok Neng Yudi ada sedikit kristal es berkedip yang membuat wajah Neng Yudi juga menunjukkan keraguan. Kultivasi saya telah ditekan secara keseluruhan dan sekarang saya hanya bisa mengerahkan kekuatan saya di tingkat tengah alam alkimia ilahi. Sebelumnya, tingkat kultivasi Neng Yudi telah berada di tahap tengah alam kesengsaraan void. Setelah sepenuhnya menurunkan tingkat kultivasinya secara besar-besaran, dia secara alami akan berada di tahap awal alam alkimia ilahi. Adapun tetua lainnya di alam kesengsaraan void seperti Vehan dan lainnya, hal yang sama juga terjadi. Pada saat ini, mereka hanya dapat menggunakan kekuatan alam alkimia ilahi. Bahkan Nenek Yu awalnya berada di alam hidup dan mati. Sekarang dia hanya memiliki kekuatan tahap awal alam kesengsaraan void. Saat ini, ekspresi semua orang sedikit jelek. Yang paling dipercaya oleh para pejuang adalah kekuatan dan kultivasi mereka sendiri. Tapi sekarang, kekuatan mereka seolah-olah telah diambil dan mereka telah jatuh ke level yang rendah. Jadi bagaimana mereka bisa menghadapi lapisan niat membunuh di makam abadi Tianmo? Adapun Lo Sheng yang tingkat kultivasinya paling rendah, setelah berlatih keras selama periode ini, dia hanya bisa mencapai tingkat ke-7 dari alam dewa penerangan. Jika dia ditekan oleh alam besar, dia akan langsung ditekan ke alam tingkat ke-7 dari alam bawahan. Tapi sayangnya, Lo Sheng tidak merasakan kekuatan penekan. Jadi saat melihat keraguan wajah semua orang, hati Lo Sheng sedikit melonjak. Bagaimanapun kultivasi setiap orang telah ditekan, tetapi dia tidak mengalaminya sama sekali. Namun ketika dia bertanya-tanya, dia merasa cincin penyimpanannya sedikit hangat. Dan cincin penyimpanan ini adalah yang diberikan Neng Yudi kepadanya. Tapi karena itu adalah cincin wanita, Lo Sheng tidak memakainya di jarinya sendiri. Karena cincin penyimpanan juga tidak dimasukkan ke dalam cincin penyimpanan lainnya. Karena mereka memiliki ruang. Jika kedua cincin tersebut dimasukkan satu sama lain, maka itu akan saling bertentangan. Pada akhirnya akan menyebabkan badai luar ruangan di dalam cincin tersebut dan menghancurkan semua benda yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, Lo Sheng bisa menggunakan tali, kemudian cincin dijadikan liontin dan menggantungkan di dadanya. Bagaimanapun, cincin itu memiliki ruang yang besar, jadi Lo Sheng memindahkan sejumlah besar barang sebelumnya ke dalamnya. Tetapi pada saat ini, cincin dengan ukiran kupu-kupu di atasnya terasa agak panas. Apa yang terjadi? Lo Sheng bergumam. Apakah mungkin cincin penyimpanan ini membantunya memblokir kekuatan penekanan ini? Apakah cincin penyimpanan Zodiac masih memiliki fungsi ini? Jelas itu tidak mungkin. Lo Sheng merasa bingung.
karena cincin penyimpanan jarang memiliki fungsi lain, sekalipun memiliki kemampuan khusus, dan mustahil bagi Jodie untuk tidak mengetahuinya. Jadi masalahnya seharusnya terjadi dengan sesuatu di dalam cincin penyimpanan itu. Memikirkan hal itu, Lo Sheng menuangkan kekuatan jiwanya ke dalam cincin penyimpanannya, kemudian mulai memindai benda-benda di dalam cincin itu, dan dia menemukan sebuah benda kecil yang terus bersinar dengan cahaya yang berkedip. Dan benda itu adalah sebuah token. Ketika Lo Sheng berada di wilayah timur hingga wilayah tengah, Lo Sheng telah memperoleh banyak token dari Sekte King Yun, keluarga Zhang, Istana Yundian, dan Aliansi Bisnis Dunia. Semuanya ditumpuk di sudut ruang penyimpanan. Namun di antara token-token ini, ada satu yang bersinar terang, dengan kata Sun terukir di atasnya, dan token ini diperoleh Lo Sheng dari rumah abadi di Lembah Yulong, di Kabupaten Guanghan dalam perjalanan kembali dari kota Baidi. Ini adalah token dari rumah abadi itu. Jantung Lo Sheng sedikit berdebar. Setelah Lo Sheng mendapatkan token ini, dia meninggalkan rumah abadi dan dia belum kembali lagi sejak saat itu. Menurut Ah Fu, Lo Sheng tidak menemukan syarat untuk mengendalikan rumah abadi pada saat itu, dan dia hanya dapat dianggap sebagai pemilik sementara, bukan pemilik sebenarnya dari rumah abadi. Jadi Lo Sheng tidak pergi ke rumah abadi lagi. Lagi pula, Lo Sheng tidak memiliki wewenang untuk menggunakan ruang pemurnian senjata dan ruang alkimia di rumah abadi. Tapi saat Lo Sheng pergi, Afu memberi Lo Sheng token ini dengan kata Sun di 8 diagram di atasnya. Dan token ini hanya dapat membantu Lo Sheng memasuki rumah abadi, sehingga dia bisa menghindari serangan 2 boneka raksasa. Namun baik di wilayah timur atau di wilayah tengah, Lo Sheng secara alami tidak terlalu guna. Tapi dia masih membutuhkan di masa depan. Namun tanpa diduga, setelah memasuki makam abadi Tianmo, token Sun ini benar-benar tahan terhadap kekuatan penekan ini. Rumah abadi, makam abadi. Lo Sheng merenung dalam hatinya, apa hubungan keduanya? Mungkinkah pemilik rumah abadi itu ada hubungannya dengan makam abadi Tianmo? Apakah mungkin Dewa Tianmo adalah penguasa rumah abadi itu? Karena tidak ada petunjuk tentang misteri ini, Lo Sheng hanya dapat berspekulasi secara acak. Tetapi bagaimanapun juga merupakan kabar baik baginya, karena token ini dapat melindunginya dari kekuatan penindasan ini. Dengan kultivasi Lo Sheng di alam Dewa Penerangan, bisa mengalahkan para pejuang di alam pil alkimia ilahi. Dan sekarang, orang-orang kuat di alam kesengsaraan Void juga telah ditekan ke tingkat alam alkimia ilahi. Karena saat ini, Lo Sheng tidak telah ditekan sama sekali. Dengan kata lain, di makam abadi Tianmo ini, Lo Sheng memiliki kekuatan untuk melawan orang-orang kuat di alam kesengsaraan Void. Oleh karena itu, Lo Sheng secara alami tetap tenang saat dia mengikuti semua orang di Istana Awan. Setelah Lo Sheng dan lainnya berjalan melewati koridor panjang dan sampai di pintu masuk koridor, dia merasakan hembusan angin dan mendengar suara Nenek Yu. Hati-hati semuanya, ada sesuatu di depan. Setelah memasuki makam abadi ini, semua orang meningkatkan kewaspadaan mereka hingga ekstrim. Lagi pula, kultivasi setiap orang ditekan, yang telah menyebabkan tekanan psikologis yang cukup besar. Jadi dengan hembusan angin jahat yang bertiup dari koridor, suasana menjadi semakin menyedihkan. Bagaimanapun, itu adalah makam yang abadi. Bagaimanapun yang abadi, yang legendaris adalah eksistensi yang menantang surga. Bahkan jika yang abadi sudah mati, tetapi makam abadi ini dibangun olehnya, jadi pasti penuh dengan pengaturannya. Sekarang beberapa murid Yundian di alam alkimia ilahi mengikuti di belakang para tetua. Hanya dengan cara ini, mereka dapat menemukan rasa aman, meskipun seringkali para pejuang tidak takut mati, tetapi mereka takut mati secara tidak adil.
Untungnya Tuan Dameng selama ini mengendalikan bonekanya dan berjalan di depan, sehingga mereka tidak menemukan jebakan apapun di sepanjang jalan. Saat ini semua orang masih bisa melihat boneka tersebut menjelajahi jalan di depan, meskipun bonekanya jelas masih baik-baik saja. Tapi kenapa Nenek Yu mengingatkan semua orang untuk berhati-hati? Karena Nenek Yu adalah orang yang kuat di alam hidup dan mati, bahkan jika kultivasinya ditekan, kekuatannya masih jauh lebih kuat dari orang lain. Jadi begitu dia selesai berbicara, bayangan gelap tiba-tiba muncul, melompat ke arah kerumunan, sehingga boneka yang dikendalikan oleh Tuan Dameng bergegas maju. Lagi pula kekuatan Tuan Dameng berada di peringkat 3 teratas di antara sekian banyak tetua Yundian. Bahkan bisa dikatakan dia berada di urutan kedua setelah Nenek Yu dan Neng Yudi, dan setara dengan Tuan Zoda. Ketika Tuan Dameng mengendalikan loseng, dia dapat dengan mudah menghadapi sekelompok murid elit dengan kekuatan kultivasi bawaannya, yang menunjukkan keterampilan bonekanya telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Jadi di bawah kendali Tuan Dameng, tidak jauh dari sana, kekuatan boneka itu secara alami tidak lemah. Setidaknya setara dengan prajurit alam alkimia ilahi. Jadi dalam menghadapi bayangan gelap itu, reaksi Tuan Dameng sangat cepat. Tiba-tiba pedang panjang dan sempit muncul dari tangan boneka itu. Meskipun boneka ini terlihat seperti manusia, namun itu hanyalah boneka yang dibuat oleh Tuan Dameng, sehingga senjatanya dapat disembunyikan di lengan boneka tersebut. Jadi begitu pedang tipis itu muncul, pedang itu menebas ke arah bayangan hitam. Karena pedang tipis ini sebanding dengan senjata abadi, itu segera meledak menjadi awan. Namun ketika mengenai bayangan hitam, tiba-tiba suara emas dan besi bergesekan. Baru pada saat itulah, semua orang melihat dengan jelas bayangan hitam tersebut. Ternyata itu adalah mayat Yin yang halus, kata Tuan Dameng sambil mengerutkan kening. Mayat Yin dimurnikan oleh seseorang. Awalnya merupakan teknik jahat yang memurnikan mayat orang mati menjadi senjata yang kuat. Terlebih lagi, semakin kuat mayat semasa hidupnya, maka semakin besar kekuatan mayat Yin ini. Setelah mayat Yin ditebas dalam beberapa langkah oleh boneka Tuan Dameng, mayat Yin mengulurkan 2 tangan hitam untuk meraih boneka Tuan Dameng. Melihat pemandangan itu, Tuan Dameng Seren mengerutkan kening, kemudian mengendalikan boneka tersebut untuk melawan. Dan dia tiba-tiba menembakkan 2 pisau terbang dari dada boneka itu. Pada saat yang sama, sebuah pisau tajam tiba-tiba menyembul keluar dari lutut boneka itu. Kemudian dia mengangkat kakinya dan menghantam mayat Yin. Tuar! Namun daging mayat Yin ini sepertinya sangat keras, dan 2 serangan boneka itu tidak membahayakannya sama sekali. Sebaliknya, mayat Yin tiba-tiba menggerakkan tangannya, seolah-olah ada 2 pisau yang ditusukkan ke dada boneka itu. Lalu ditarik dengan kuat, sehingga langsung merobek boneka Tuan Dameng menjadi beberapa bagian. Setelah boneka itu dirobek oleh mayat Yin, boneka itu bergoyang dan bergegas menuju orang-orang di istana Yundian, yang menunjukkan bahwa mayat Yin ini tidak memiliki kecerdasan, sehingga dia akan menyerang tanpa pandang bulu yang menyerbu wilayahnya. Tapi baik Nenek Yu maupun Neng Yudi tidak bergerak, malah Tuan Zoda yang selama ini diam mencibir mengambil 1 langkah, dan tiba-tiba sebuah tombak muncul di tangannya, dan dia menikam kepala mayat Yin dengan 1 tembakan. Segera tombak itu dibungkus dengan seberkas cahaya guntur, menyapu seperti naga guntur ke arah mayat Yin dengan ganas. Duar! Kepala mayat Yin itu langsung meledak oleh tembakan ini. Dalam hal kekuatan serangan, Tuan Zoda memang lebih kuat dari Tuan Dameng, dan mungkin berada di urutan kedua setelah Nenek Yu dan Neng Yudi di Istana Awan. Setelah mayat Yin kehilangan kepala, tiba-tiba tubuhnya bergoyang 2 kali. Lalu tubuhnya yang kaku jatuh ke tanah. Namun meskipun Tuan Zoda membunuh mayat Yin ini dengan 1 tembakan, tetapi suasana hati semua orang tidak rileks sama sekali.
Dalam kesan semua orang, mayat Yin bukanlah sesuatu yang layak untuk dipublikasikan. Karena ada beberapa sekte kelas 2 dan 3 di wilayah tengah yang memiliki warisan metode pemurnian mayat Yin infernal ini. Meskipun mayat Yin di antara mereka tidak terlalu kuat, jadi mayat Yin ini dapat dengan mudah dibunuh oleh prajurit alam Dewa Penerangan. Tapi sekarang mereka membutuhkan Tuan Joda untuk menggunakan senjata untuk membunuh mayat Yin ini di makam abadi Tianmo, yang menunjukkan mayat Yin ini jauh lebih kuat. Setelah membunuh mayat Yin, semua orang terus bergerak maju. Meskipun jalannya menjadi semakin lebar, tetapi tekanannya menjadi semakin berat. Kedua belah pihak penuh dengan mayat Yin, kata seorang murid elit Istana Yundian dengan suara gemetar. Murid elit Istana Yundian ini juga seorang pejuang di alam alkimia ilahi, tetapi kulit kepalanya mati rasa saat melihatnya banyaknya mayat Yin. Lo Sheng yang mengikuti kerumunan, dia melihat di kedua sisi koridor lebar ada 2 baris pagar besi hitam, dan pagar itu dipenuhi mayat Yin yang padat. Dan ada lebih dari 10 di setiap pagar. Namun Lo Sheng memperkirakan dengan santai bahwa mungkin ada 3 hingga 400 mayat Yin di pagar di kedua sisi ini. Pada saat ini, para mayat Yin ini mengulurkan tangan gelapnya ke seberang pagar dan terus memukul. Apalagi saat mereka melihat sekelompok Yundian mendekat, mereka semakin heboh. Bahkan beberapa mayat Yin terus mengeluarkan suara ho-ho-ho-ho dari mulutnya, sehingga terdengar sangat menakutkan. Jangan takut, mayat Yin ini dikurung di pagar dan tidak bisa keluar, kata seorang tetua segera. Mendengar kata-kata tetua itu, beberapa murid elit merasa sedikit terhibur, karena pagar yang terbuat dari besi hitam itu tampaknya sangat kuat. Meskipun mayat Yin sangat kuat, dia tidak dapat merobek pagar tersebut. Namun setelah semua orang mengalami beberapa langkah, mereka tiba-tiba mendengar suara yang tajam, dan pagar di kedua sisi jalan ditarik ke dalam dinding secara bersamaan. Pada saat ini, mayat Yin tidak diisolasi oleh pagar. Mereka bergegas menuju semua orang di Istana Yundian. Melihat pemandangan itu, Nenek Yu mendengus dingin dan berkata, "Bunuh mereka!" Setelah mengatakan itu, dia melambaikan tongkat di tangannya dan bergegas menuju kelompok mayat Yin di depannya. Meskipun ada banyak mayat Yin, bahkan budidaya para tetua di alam kesengsaraan Void ditekan. Tidak sulit untuk menangani mayat Yin ini. Segera Tuan Joda melancarkan 3 tembakan dalam sekejap. Dalam setiap tembakan memiliki kilatan cahaya guntur yang menyapu dan meledakkan kepala 3 mayat Yin dalam sekejap. Dalam setiap tembakan memiliki kilatan cahaya guntur yang menyapu dan meledakkan kepala 3 mayat Yin dalam sekejap. Bahkan kecepatan Tuan Dameng juga tidak lambat. Saat ini Tuan Dameng memegang satu set sarung tangan berkilau berwarna tembaga di tangannya. Setiap kali Tuan Dameng mengambil langkah, sosoknya tiba-tiba datang ke belakang mayat Yin dan meninju dia secara langsung dan menghancurkan kepala inferi mayat Yin seketika. Meskipun Tuan Dameng memiliki kecepatan yang terbaik jika menggunakan langkah dewa, tetapi tidak perlu menggunakannya saat ini. Namun meskipun para tetua terus membunuh mayat Yin di depan mereka, tetapi para murid Yundian di alam alkimia ilahi berada dalam situasi yang lebih buruk. Karena tingkat kultivasi mereka awalnya hanya di alam alkimia ilahi, tetapi sekarang mereka ditekan oleh kekuatan penekan aneh dari makam abadi, sehingga kekuatan mereka jatuh ke alam besar. Dan mereka hanyalah pejuang yang setara dengan alam Dewa Penerangan. "Fang Li, ayo pergi!" Seorang murid Yundian mengeluarkan pedang di tangannya. Mendengar itu, murid Yundian lainnya mengangguk, juga menghunus pedangnya dan bergegas ke depan. Bagi mereka, mayat Yin ini kebal dan dapat menimbulkan bahaya besar. Mereka sepertinya tidak punya pilihan selain melarikan diri. Untungnya 6 tetua dari Yundian datang, sehingga ke istana para tetua ini bisa membunuh mayat Yin. Dan mereka masih memiliki energi cadangan untuk melindungi murid-murid elit ini.
Jadi saat melihat para murid Yundian tidak mampu melawan mayat Yin ini, dua tetua mengepung mereka dan melindungi mereka dari belakang. Hati-hati! Pada saat ini, seorang murid Yundian berteriak ke arah Loseng, karena di belakang Loseng ada mayat Yin yang diam-diam bergegas ke arah Loseng. Lagi pula kekuatan mayat Yin ini juga dilihat oleh beberapa murid Yundian yang mampu merobek boneka Tuan Dameng menjadi berkeping-keping, dan itu juga seharusnya mampu merobek Loseng dengan mudah. Mendengar pengingat dari murid Yundian, tubuh Loseng tiba-tiba berputar dan dia melihat mayat Yin dengan wajah penuh taring dan hendak menerkam ke arah Loseng. Melihat pemandangan itu, salah satu tetua yang bertanggung jawab untuk melindungi murid-murid Istana Awan bergegas dengan cepat. Dia berniat untuk menangani mayat Yin ini. Jelas penatua ini mengetahui posisi Loseng di Istana Awan, jadi dia tidak bisa melakukan kesalahan. Namun sebelum tetua itu sempat mengambil tindakan, Loseng membalik pergelangan tangannya, dan pedang suci tingkat rendah di tangannya sudah terangkat secara horizontal. Kemudian ujung pedang itu bergetar sebentar, karena pedang ini menggunakan kekuatan 500 sisik naga di tubuhnya. Mematahkan pedang! Tuar! Dengan satu pukulan pedang, kepala mayat infernal hancur. Kecuali Tuan Joda dan Tuan Dameng, bahkan Feihan dan tetua lainnya tidak dapat melakukannya dengan bersih. Sehingga penatua yang datang untuk menyelamatkan Loseng tercengang. Bahkan beberapa murid Yundian di alam alkimia ilahi membuka mulut mereka lebar-lebar. Di dunia luar, kekuatan mayat ini tidak luar biasa, sehingga para murid Yundian di alam alkimia ilahi yang hadir dapat dengan mudah membunuh mereka secara instan. Setelah memasuki makam abadi Tianmo, kultivasi semua orang ditekan. Meskipun mereka yang berada di alam alkimia ilahi, dua di antaranya bahkan berada di tahap akhir alkimia ilahi. Tapi setelah penindasan ini, kekuatannya hanya setara dengan seorang pejuang di alam dewa penerangan. Sehingga mereka sulit menghadapi mayat Yin ini. Pada konferensi seni bela diri, Loseng benar-benar menunjukkan kekuatannya, mengalahkan para jenius tingkat dewa dari alam alkimia ilahi. Dengan kultivasinya di alam dewa penerangan, sehingga orang-orang di Yundian tidak lagi menganggap Loseng sebagai pejuang di alam dewa penerangan. Tetapi setelah memasuki makam abadi Tianmo, tingkat kultivasi semua orang telah ditekan. Jadi seharusnya Loseng harus seperti banyak murid Yundian di alam alkimia ilahi, sehingga mustahil bagi Loseng dapat melawan mayat ini. Tapi Loseng baru saja membunuh zombie Jin di depan mereka. Bukankah itu berarti kekuatan Loseng setara dengan Tuan Joda dan Tuan Dameng? Saat ini pikiran mereka sedikit bingung karena alam dewa penerangan bisa melintasi seluruh alam untuk menantang para prajurit alam alkimia ilahi. Dan ini adalah sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh banyak pejuang sebelumnya. Namun Loseng melakukannya, yang menunjukkan bahwa dia memiliki bakat jahat, sehingga kekuatannya yang sangat menakutkan, meski semua orang tidak mempercayainya. Lambat laun mereka bisa menerimanya. Bagaimanapun, dia benar-benar mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mengalahkan Cuyun dan membunuh si Mioling. Jika Loseng tidak mundur dari konferensi seni bela diri karena ancaman Cuisi dan mengatur formasi pelindung sekte yang sesat dan keterlaluan itu, saya khawatir Sioji dari sekte Suling bukan tandingan Loseng. Jadi meskipun banyak orang yang enggan mengakuinya, namun mereka tetap harus menerimanya. Tapi melintasi dua alam besar dan memiliki kekuatan yang sama dengan orang kuat di alam kesengsaraan Void, apakah ini terlalu berlebihan? Loseng, bagaimana Anda bisa melakukannya? Tanya seseorang murid Yundian. Kedua tetua di tahap awal alam kesengsaraan Void juga memandang Loseng, berharap dia akan memberikan jawaban. Loseng merentangkan tangannya, tersenyum sedikit. Sosoknya tiba-tiba bergoyang. Dia melangkah melintasi jarak 5 atau 6 kaki, dan pedang lain meledak. Tuar! Kepala mayat Yin diledakkan oleh pedang suci Loseng lagi,
sehingga mayat Yin yang kehilangan kepalanya bergetar selama beberapa saat sebelum berlutut di depan loseng. Tombak es hitam di tangan Neng Yudi juga terbuka dan tertutup. Setiap kali dia bergerak, udara dingin membekukan lebih dari selusin mayat Yin. Lalu dia mengayunkan tombak es hitam dan menabrak mereka dengan kasar. Tuar, tuar. Mayat Yin ini seperti pecahan kristal, dihancurkan berkeping-keping oleh Neng Yudi, sehingga banyak mayat Yin berserakan di tanah. Setelah membunuh gelombang mayat Yin di depannya, Neng Yudi menoleh ke belakang dan melihat loseng meledakkan kepala mayat Yin, dan dia sedikit terkejut di matanya, dan kemudian dia mengerang sambil tersenyum. Dia merasa tidak ada kata tidak dalam kamus loseng, karena kecepatan loseng dalam membunuh mayat Yin hampir sebanding dengan kecepatan Tuan Dameng dan Tuan Yoda. Sehingga Nenek Yu tidak mengambil tindakan, karena mayat Yin ini dibunuh oleh loseng. Meski mayat Yin ini agak merepotkan, itu hanya masalah kecil. Kalau Nenek Yu perlu mengambil tindakan saat menghadapi masalah kecil ini, maka jangan melangkah lebih jauh, sehingga masih terlambat untuk pulang sekarang. Di bawah pembunuhan Neng Yudi, beberapa tetua dan loseng, jumlah mayat Yin berkurang dengan cepat. Setelah mayat Yin terakhir dihancurkan berkeping-keping oleh tombak es hitam milik Neng Yudi, suara gemuruh datang dari depan, diikuti dengan langkah kaki yang berat. Berdiri di depan kerumunan, Neng Yudi berdiri tegak dan anggun, dengan tombak es hitam tergeletak di belakang pinggangnya. Matanya yang indah menatap kegelapan di depan. Segera sesosok tubuh besar keluar dari kegelapan. Pada saat yang sama, gelombang besar energi jahat meluncur ke arah semua orang. Meskipun para tetua di alam kesengsaraan Void baik-baik saja dan dapat menahan energi iblis yang mengandung ketakutan tak terbatas ini. Namun kecuali Tuan Yoda, Tuan Dameng, wajah mereka para tetua lainnya juga sedikit pucat. Adapun kelompok murid Yundian di alam alkimia ilahi, wajah mereka semua pucat. Seolah-olah semua darah telah terkuras dari wajah mereka. Bahkan gigi mereka terus bergetar. Iblis yang sangat kuat, kata seorang murid Yundian mengendalikan rasa takut di dalam hatinya. Namun ekspresi loseng tetap tidak berubah. Matanya menatap tajam kegelapan di depan. Jelas, loseng tidak asing dengan klan iblis. Ketika dia berada di kota Baidi, dia membunuh banyak tentara dan jenderal iblis. Bahkan dia hampir mati di tangan Raja Iblis. Tapi klan iblis itu, bahkan Raja Iblis yang dilawan loseng sebelumnya, tidak mungkin meletus dengan energi iblis yang begitu kuat. Jika jiwa loseng tidak memasuki alam jiwa pertempuran, dia mungkin tidak memiliki kesempatan sedikit pun untuk melawan energi iblis yang begitu kuat saat ini. Klan iblis. Neng Yudi mengerutkan kening karena klan iblis di wilayah tengah telah punah sepenuhnya di bawah serangan banyak pejuang. Oleh karena itu, beberapa klan iblis melewati wilayah timur dan menciptakan celah ruang yang besar. Mereka ingin menduduki seluruh wilayah timur, menjadikan wilayahnya menjadi benteng dan menyerang wilayah tengah. Itu sebabnya Loseng pergi ke kota Baidi untuk diadili sebelumnya. Namun mereka keberadaan sekte Qingyun, klan iblis sulit memiliki kesempatan untuk berkembang. Tapi sebagai klan besar yang disebanding dengan manusia, klan iblis tentu memiliki klan yang lebih kuat daripada Raja Iblis dan Jenderal Iblis. Namun, jika mereka mengirimkan Kaisar Iblis yang lebih kuat, Yundian secara alami akan mengirimkan Master Alam Kesengsaraan Void. Hal ini juga terjadi di dalam sejarah sebelumnya. Itu adalah Kaisar Iblis yang sudah mati, yang juga dimurnikan menjadi mayat Yin. Biarkan saya menanganinya, kata Nenek Yu dengan tenang. Kata Nenek Yu dengan tenang, memegang tongkat dan hendak melangkah maju. Itu hanya mayat Kaisar Iblis, jadi Anda tidak perlu campur tangan, Guru. Lagi pula murid bisa mengatasinya, kata Neng Yudi dan bergegas keluar lebih dulu. Sejak Neng Yudi memasuki alam kesengsaraan Void, dia belum melakukan gerakan kekuatan penuh.
Tetapi tentu saja beberapa orang telah memperkirakan kekuatannya. Meskipun dia berada di tahap awal alam kesengsaraan void, kekuatan aslinya setara dengan orang kuat tahan akhir alam kesengsaraan void. Saya melihat sosok putih Neng Yudi berkibar, dan di bawah rok yang berkibar sedikit kabut es menyebar dengan tenang. Kaisar Iblis ini 10 kali lebih kuat dari Raja Iblis, dan dia setinggi 3 orang berdiri di depan Neng Yudi. Dibandingkan dengan sosok mungil Neng Yudi, dia seperti raksasa. Segera mayat Kaisar Iblis Jin mengeluarkan suara aneh di tenggorokannya, melambaikan kedua cakarnya yang tajam untuk meraih Neng Yudi. Duar! Kedua cakar tajam yang menyapu ke arah Neng Yudi diblokir oleh tombak es hitam milik Neng Yudi yang membuat terdengar suara teredam menyebar. Itu baru saja dipasang. Bahkan dengan satu tangan, Neng Yudi mampu menahan kekuatan sepasang cakar tajam dari mayat Kaisar Iblis. Sebenarnya tombak es hitam ini sendiri lebih dari 4 kaki lebih tinggi dari tubuh Neng Yudi. Dan di salah satu tangan kecilnya, esensi biru muda terus berkedip. Memegangnya dengan tombak es hitamnya yang sangat tidak proporsional, dia memblokir serangan mayat Kaisar Iblis, sehingga adegan ini terlihat sangat mengejutkan dan aneh. Karena siapa yang menyangka tubuh mungil Neng Yudi sebenarnya memiliki kekuatan seperti itu? Tidak hanya itu, Neng Yudi tiba-tiba berbalik dengan satu tangan, memutar tangan yang menahan mayat Yin Kaisar Iblis dan mulai menekannya ke bawah. Pada saat ini, mayat Yin Kaisar Iblis yang seperti bukit ditekan sedikit demi sedikit oleh Neng Yudi, seolah-olah tombak es hitam yang menahannya berbobot jutaan kilogram. Pada akhirnya mayat Kaisar Iblis begitu kewalahan, sehingga tubuhnya yang besar berlutut di tanah dengan satu lutut. Bahkan dengan satu lutut, mayat Kaisar Iblis masih jauh lebih tinggi daripada Neng Yudi. Namun karena mayat Yin Kaisar Iblis ini telah kehilangan kecerdasannya, meskipun dia tahu bahwa dia bukan musuh, tetapi dia meledak dengan seluruh kekuatannya untuk menahan tekanan pada tombak es hitam. Namun dia masih meraung lebih keras, kemudian dengan mata kelan merahnya, dia menatap tajam ke arah Neng Yudi. Melihat itu, Neng Yudi tiba-tiba menunjukkan cibiran, memegang tombak es hitam di tangan kecilnya. Dia dan tiba-tiba menyusut. Kemudian sosoknya berputar dan tombak es hitam juga membuat lingkaran di sekelilingnya, menyapu sisi Kaisar Iblis dari sisi lain. Duar! Mayat Kaisar Iblis dicambuk oleh Neng Yudi dan menabrak dinding tidak jauh dari sana. Melihat pemandangan ini, mata Zhou Bufan berbinar. Dia selalu tidak puas dengan kekuatan Neng Yudi. Namun sekarang kekuatannya diledakkan, sehingga Neng Yudi benar-benar membuatnya malu. Bahkan semua orang juga dikejutkan oleh kekuatan Kaisar Neng Yudi. Pada saat ini, Neng Yudi tidak memberikan kesempatan kepada mayat Kaisar Iblis untuk bangkit. Jadi sosoknya berkedip lagi. Tanda seperti kepingan salju tiba-tiba muncul di mata kirinya. Benar-benar beku. Tepat ketika kata-kata Neng Yudi keluar, udara dingin yang mengerikan meletus di sekitar tubuh Neng Yudi yang membuat makam abadi yang awalnya dipenuhi angin suram menjadi sedingin gua es. Jadi saat mayat Kaisar Iblis hendak bangun, tubuhnya tiba-tiba menegang dan tetap tidak bergerak saat dia naik. Neng Yudi mengayunkan tombak dengan santai yang membuat mayat Kaisar Iblis berubah menjadi potongan-potongan seperti yang sebelumnya. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.